Kita awali ini sore dengan informasi sebanyak 19 pelajar di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tertimpa pohon tumbang saat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka. Akibat insiden ini 6 siswa mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman video detik-detik pohon tumbang menimpa belasan pelajar di halaman SMPN 1 Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saat digelarnya upacara Hari Pramuka. Pohon yang tumbang menimpa para siswa yang berdiri di bagian belakang barisan pasukan upacara. Belasan siswa mengalami luka berat dan ringan dan langsung dievakuasi keluar lapangan. Total sebanyak 19 siswa mengalami luka-luka. Dengan rincian 6 siswa mengalami luka berat, sementara 13 lainnya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setempat. Mungkin lepas dari persiapan sehingga ada salah satu pohon yang sudah kering itu tumbang dan pas mengenai barisan yang dekat dengan pohon tersebut. Tetapi karena pihak puskesmas juga di situ sudah kita siapkan untuk kesehatan, langsung kita evakuasi korban yang tertimpa pohon yang sudah tua itu langsung ke puskesmas. Pohon yang tumbang tersebut memiliki tinggi sekitar 4 meter dengan kondisi dahan yang sudah kering. Usai insiden tersebut, para siswa pun bergotong royong membersihkan dahan dan ranting pohon yang tumbang. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Ya, 2 hari menjelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pemirsa, para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya ada 18 paskibraka putri yang sebelumnya mengenakan jilbab, namun saat pengukuhan di IKN tidak menggunakan jilbab. Pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan 18 orang Paskibraka putri mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para Paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara yang digelar pada Selasa 13 Agustus lalu. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Para calon paskibraka sebelumnya secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi serta menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. Sementara itu, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. PPI berharap Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melarang penggunaan jilbab bagi paskibraka putri saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Kami yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia
Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto, sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Holil Nafis angkat bicara terkait dugaan peserta pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka perempuan muslim dipaksa melepas jilbab. Aturan tersebut dianggap sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais, sehingga MUI bersama sejumlah ormas Islam menyampaikan 5 tuntutan. Di antaranya meminta BPIP konsisten melaksanakan aturan atribut pakaian Paskibraka dan menjamin hak asasi keagamaan setiap umat. Kita sepakat dalam pertemuan ini untuk menyampaikan 5 tuntutan dari ormas-ormas Islam yang tergabung pada Forum Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu meminta pemerintah dalam hal ini BPIP untuk konsisten melaksanakan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 yang itu adalah peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022. Itu berkenaan dengan atribut pakaian dan tampangnya Paskibra. Di situ dijelaskan pada poin 4 bab 7 bahwa untuk Paskibraka Putri itu menggunakan ciput. Ciput itu alat dalamnya jilbab berwarna hitam untuk putri berhijab. Jelas di situ ditentukan di dalam peraturan BPIP dan itu adalah pelaksanaan dari peraturan Presiden nomor 51 tentang berhijab itu diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tentu konstitusi kita, sebagaimana Pancasila kita yang menghormati hak asasi dan itu ada pada ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Tetapi di peraturan di keputusan BPIP, keputusan kepala BPIP yang nomor 35 tahun 2004 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang Paskibraka itu ternyata poin itu hilang satu. Soal ciput itu ya yang berwarna hitam untuk putri yang berhijab hilang sehingga ketentuan yang harus 6 menjadi 5. Maka kami di sini meminta untuk itu direvisi. Sementara itu pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara soal kisruh penggunaan jilbab oleh Paskibraka. Heru Budi memastikan Paskibraka wanita yang bertugas saat upacara HUT ke-79 RI boleh mengenakan jilbab. Pengukuhan 42 anggota Paskibraka dilakukan oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta. Dari puluhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota Paskibra wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan anggota Paskibraka Putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota Paskibraka wanita yang beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi. Dan pemirsa, menanggapi kisruh Paskibraka melepas jilbab, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berpesan untuk menghormati keyakinan anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-79. Sementara itu, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut pihaknya sudah melakukan investigasi terkait polemik ini.
Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Itu yang perlu dipikirkan. Artinya saat upacara berkenan dipakai jilbabnya, Pak? Apa? Saat upacara Paskibraka boleh diperkenakan pakai jilbab? Saya tidak terlibat di situ ya. Nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di sana. Nanti pasti akan mencari solusi. Kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi dan juga pendalaman karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu sudah semua kewenangannya sudah full ditarik di BPIP. Dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi. Jadi saya sangat menyayangkan ini harus ke depan, harus kita jaga bersama, jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan, walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami, tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana bisa menjaga pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depan. Ada arahan nggak sih Pak dari Pak Jokowi terkait dengan ini masalah ini? Tentunya belum, karena ya itu kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa dan itu ada di BPIP. Tapi saya sebagai menteri yang juga menangani anak muda. Kembali ke Jakarta, pemirsa, pawai juara arak-arakan atlet berprestasi Olimpiade Paris 2024 digelar pagi tadi. 3 atlet peraih medali di Paris mengaku bangga dan bertekad terus berprestasi di masa depan. Ya, boleh. Tiga peraih emas Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah, peraih emas cabang olahraga angkat besi, Frederick Leonardo, peraih emas cabang olahraga panjat tebing, dan Gregoria Mariska Tunjung, peraih perunggu cabang olahraga bulu tangkis, turut serta dalam arak-arakan pawai juara hari ini. Menggunakan bus dengan atap terbuka, pawai juara ini dimulai pukul 7.30 melewati Jalan Jenderal Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia. Dalam arak-arakan ini, peraih medali emas dari panjat tebing, Frederick Leonardo mengapresiasi upaya pemerintah dengan menggelar pawai juara. Frederick mengaku sangat bangga bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris, Prancis. Mungkin dengan adanya arak-arakan ini bisa memberikan motivasi buat atlet-atlet Indonesia untuk bisa berprestasi di level internasional, bisa berprestasi di Olimpiade, dan ini pasti sangat membanggakan buat diri pribadi dan juga teman-teman atlet. Oke, Mas Hendrik, tadi juga disampaikan oleh Bu Yeni bahwasanya Anda berhasil mengalahkan 2 negara adik kuasa. Bagaimana, Mas? Itu saya sangat bangga di situ bisa mengibarkan bendera merah putih di Paris dan mengungguli dari 2 negara, China dan Amerika, dan itu ya menurut saya momen yang sangat epik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Semoga olahraga panjat tebing ini dengan Anda semakin inspirasi. Mungkin bisa diperlihatkan medali emasnya luar biasa pertama untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Usai menyusuri Jalan MH Tamrin, pawai juara ini finish di Istana Merdeka untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang akan memberikan apresiasi bonus kepada atlet berprestasi di Olimpiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah memberikan apresiasi bonus kepada para atlet yang berjuang di Olimpiade Paris 2024. Peraih medali emas mendapatkan 6 miliar rupiah dan perunggu 1,65 miliar rupiah. Para atlet Indonesia di gelaran Olimpiade 2024 Paris, Prancis memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pagi tadi. Mereka tiba usai mengikuti prosesi pawai juara arak-arakan dengan bus keliling Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian 2 emas dan 1 perunggu yang diraih kontingen Indonesia. Selain mengucapkan terima kasih, pemerintah juga memberikan kucuran bonus kepada para atlet. Peraih medali emas mendapatkan 6 miliar rupiah dan perunggu 1,65 miliar rupiah. Atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, pada para atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris tahun 2024.
dan memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu, serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan 675 juta rupiah, serta 250 juta rupiah untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Atlet-atlet peraih medali di Olimpiade akan menggunakan bonus dari pemerintah untuk investasi di masa depan, serta digunakan sebaik-baiknya. Diinvestasiin dan juga buat keluarga di rumah. Sebagian itu. Kenapa? Investasinya yang simpel-simpel kayak tanah, mungkin emas, atau mungkin ya kalau saham. Reksadana lah. Reksadana. Udah kita ajarin. Dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami, dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Tentunya ini kan medali pertama Olimpiade buat saya, dan ini pertama medali emas buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas di angkat besi, dan ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Ini adalah jenjang awal saya, perjalanan saya menuju Olimpiade selanjutnya. Insya Allah nanti di Los Angeles saya bisa mempertahankan medali ini, karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Apresiasi ini membuat para atlet semakin bersemangat untuk meraih prestasi di kejuaraan dunia berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menganugerahkan bintang jasa utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo di Istana Negara, Jakarta. Bintang jasa utama merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan untuk menghormati seseorang atas jasa dan perjuangannya. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo tampil menawan saat menerima bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Angela mengenakan tunik batik bergaya formal dengan warna hitam dan motif hijau, dipadukan dengan kain berwarna coklat muda dengan motif burung phoenix. Ketua Umum Partai Perindo ini mendapatkan penghargaan bintang jasa utama atas kontribusi dan jasanya selama mengabdi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi, dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata, karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat, khususnya di pariwisata ke depannya. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 orang yang menjadi rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi rivalnya Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bobi menyebut semakin banyak calon, maka semakin banyak referensi untuk masyarakat dalam memilih. DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendatang. Menanggapi dukungan PDI Perjuangan kepada Edi Rahmayadi, Bobi Nasution mengucap syukur. Tanggapannya Pak Edi diusung PDI? Alhamdulillah. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya? Gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara
punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Diketahui sebelumnya berembus kabar jika Pilgub Sumatera Utara kali ini Bobi akan melawan kotak kosong. Namun PDIP dan Hanura telah memberikan surat rekomendasinya kepada Edi Rahmayadi untuk maju pada pilkada ini melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, PDI Perjuangan berencana mengusung calonnya sendiri di Jakarta. PDIP pun mengajak partai-partai di luar Kim untuk bergabung. PDIP juga tidak menutup kemungkinan untuk memerahkan Anies Baswedan. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun PDIP tidak menutup kemungkinan untuk memerahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih belum menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok berinisial S. Dia adalah Suswono, kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sinyal PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Gerindra pun menyebut tidak hanya PKS, PKB dan Nasdem yang berpeluang maju bersama Kim di Pilkada Jakarta. Diprediksi lebih dari 3 partai lagi akan bergabung dengan Kim. Pergerakan partai jelang gelaran Pilkada 2024 semakin menarik. Sejumlah partai bergerak maju mendekati Koalisi Indonesia Maju. Bahkan diprediksi lebih dari 3 partai akan gabung dengan Kim. Ya pokoknya tiga ya. Banyak lah. 3. Lebih dari 3. Oh, lebih dari. Berarti udah benar-benar semuanya udah sepakat ya Bang ya untuk paket di Pilgub Jakarta ini nanti akan 19 Mei. Ya pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya 1. Meski belum menyebut nama partai, namun PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim. Koalisi yang bernama Kim Plus ini setuju untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya, pengumuman pasangan Ridwan Kamil akan dilakukan pada 19 Agustus. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, 3 partai pengusung Anies Baswedan sudah memberikan sinyal akan berpindah dukungan. PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim Plus mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju di Pilgub Jakarta. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Candaan ini layaknya sinyal pencabutan dukungan PKS untuk Anies Baswedan. Tidak hanya PKS, PKB pun diprediksi juga akan bergabung dengan Kim Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dengan PKB, kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem memberikan sinyal untuk tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anies Baswedan, tokoh yang sebelumnya mendominasi survei Pilgub Jakarta, terancam gagal maju di gelaran pilkada. Selain karena minimnya dukungan partai, batas waktu mengajukan calon independen juga sudah lewat. Padahal bila tetap mengusung Anies melalui jalur partai, PKS sebenarnya hanya perlu mencari 3 kursi lagi untuk mencapai ambang batas. PKS sebagai partai pendukung utama Anies Baswedan berencana menarik dukungannya. PKS beralasan batas waktu Anies untuk mencari rekan koalisi telah lewat batas waktu atau kadaluarsa. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Pesan suara antara Anies dan PKS pun beredar di media sosial. Anies mengaku kaget akan adanya batas waktu tersebut. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Padahal bila tetap usung Anies, PKS hanya perlu mencari 3 kursi lagi untuk mencapai ambang batas 22 kursi dukungan DPRD. Isu mundurnya partai-partai pendukung Anies munculkan opsi calon independen. Namun sayangnya langkah ini tidak mungkin dilakukan, lantaran batas waktu ajukan calon independen telah lewat. Kini proses calon independen telah masuk tahap verifikasi faktual. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Kuasa hukum Armor Toreador tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila berharap kasusnya dapat diselesaikan secara damai melalui upaya restoratif justice. Pihaknya menyebut tersangka menyesali perbuatannya. Pasca kasusnya viral, kuasa hukum tersangka kekerasan dalam rumah tangga Armor Toreador meminta agar keluarga korban
dan korban Cut Intan Nabila agar mau berdamai dengan pelaku. Pihaknya berdalih pelaku masih memiliki anak yang masih kecil, termasuk bayi berumur 1 bulan. Kuasa hukum tersangka pun akan mendatangi keluarga korban sekaligus meminta Polres Bogor melakukan mediasi restoratif justice sebagai pertimbangan. Pihaknya mengakui bahwa tersangka telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Sebenarnya keluarga sangat terpukul dengan ini, termasuk Amor sangat terpukul. Tidak tahu mau se-booming ini ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus Cut Intan Nabila mengemuka setelah ia mengunggah sendiri rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya dianiaya suaminya. Psikolog anak dan keluarga Nisfi M. Hussein ikut angkat bicara soal kasus tersebut. Menurutnya KDRT dalam rumah tangga dapat diantisipasi dan pendampingan psikologis sangat dibutuhkan bagi korban. Kalau saya melihat kasus ini, memang kalau kita hanya berpusat pada emosi kita gitu ya, kemarahan kita cenderung memang meluapkan gitu ya emosi ini. Tapi yang perlu kita telaah di sini, ini adalah sebuah pembelajaran yang penting untuk semua orang, untuk para remaja ya, untuk para orang tua, agar kasus seperti ini berhenti sampai di sini saja. Dan pembelajaran ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengantisipasi ya, dan juga mengenali kenapa ini bisa terjadi. KDRT ini bisa diantisipasi dan bisa disikapi jika itu terjadi ketika seorang itu punya self esteem yang baik gitu. Jadi seorang ibu harus punya self esteem. Ketika ada seseorang melanggar self esteemnya dia gitu ya, melanggar ibaratnya melecehkan atau melukai atau menganiaya, itu sebetulnya sudah lampu merah ya, sudah harus waspada bahwa dia sudah saatnya melapor. Gitu, tidak bisa ini ditahan, didiamkan atau di keep sendiri gitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah edukasi untuk para ibu muda gitu. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Langkah Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali diikuti ke-6 terpidana lainnya di kasus Vina dan Eki. Upaya hukum ini dihormati keluarga Vina meski mereka membantah dugaan kasus ini merupakan kecelakaan tunggal. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu kemarin. Keluarga 6 terpidana dengan didampingi tim kuasa hukum mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Menanggapi hal ini, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina menyatakan yang dilakukan ke-6 terpidana tersebut merupakan hak kewarganegaraan dan sah di mata hukum. Namun demikian, pihak keluarga Vina masih meyakini kasus kematian Vina merupakan kasus pembunuhan berencana yang merupakan hasil keputusan dari sidang tahun 2017 silam. Peninjauan kembali dari 6 terpidana itu adalah hal yang wajar dan hak daripada setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum, itu sah-sah saja menurut kami. Dan menurut kami juga semakin banyak yang mengajukan upaya hukum membuat kasus ini semakin terang, semakin jelas. Jadi apapun nanti hasilnya, kami dari pihak keluarga akan menghormati dan mengikuti putusan terbaru nanti. Tapi sampai saat ini kami masih meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Pihak keluarga Vina juga tetap mematuhi hasil keputusan jika sidang peninjauan kembali dimenangkan oleh para terpidana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Kota Jawa Barat. Rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK mendatang. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti.
Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilafan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana bangunan rumah semi permanen dan lapak rongsokan di Jatibening Lama, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, hangus terbakar. Api diduga akibat bakaran sampah yang menyambar ke bangunan lapak lainnya. Bangunan rumah semi permanen dan lapak rongsokan di Jalan Jatibening Lama, Kelurahan Jatibening Lama, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, terbakar pagi tadi. Bangunan dengan material kayu mudah terbakar, ditambah angin kencang, membuat api cepat merambat dan membesar. Petugas menurunkan 6 unit mobil damkar di mana proses pemadaman sempat terkendala akibat kepulan asap hitam pekat dari tumpukan plastik dan karet yang membuat sesak nafas. Diduga kebakaran terjadi akibat bakaran sampah yang tidak sengaja, apinya merambat ke bangunan lain. Kita meluncurkan hanya 6 unit ya, 6 unit gajah merah disertai dengan mesin penyedot air. Ada pembakaran di dalamnya, di dalam lingkungan sini, kemudian karyawan yang membakar atau membakar sampah. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasusnya ditangani Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 hari jelang upacara kemerdekaan Indonesia ke-79, para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya, ada 18 paskibraka putri yang sebelumnya mengenakan jilbab, namun saat pengukuhan di IKN tidak menggunakan jilbab. Pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan 18 orang Paskibraka putri mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para Paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara yang digelar pada Selasa 13 Agustus lalu. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Para calon paskibraka sebelumnya secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi serta menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. Sementara itu, Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa.
PPI berharap Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melarang penggunaan jilbab bagi Paskibraka Putri saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Kami yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto, sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024, baik di Istana Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten seluruh Indonesia. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Tim iNews melaporkan.